Balik lagi bersama kita di Oke guys, selamat datang di konten kita yang episode 2. Kali ini kita mau ngobrolin tentang keluh kesah bekerja di post production sesuai divisinya masing-masing. Mulai dari siapa nih? Mobi kali ya? Mau keluh kesah lo sebagai orang audio post di post production ini apa? Keluh kesah lo? Gue kesel kalau klien nggak ada ngasih tahu mau musiknya kayak gimana, bebas mau bikin kayak gimana, ntar kita ngasih kurang suka tapi nggak ngasih tahu maunya bikin kayak gimana. Maksudnya dia nggak ngasih reference gitu? Nggak ngasih reference, nggak ngasih tahu mau dibikin kayak gimana, bebas. Gue bikin bebas, ntar gue kasih nggak kayak begini, tapi ya kayak gimana, ya bebas. Becir kalau kata gue mah, pengen jungkir balik rasanya lo juga. Selain itu Apa ya, kadang gue udah tahu gue mau bikin apa di otak gue gitu, tapi gue nggak nemu soundnya. Kayak ntar lama-lama udah nggak panas otak gue, kelamaan nyari soundnya, akhirnya blank aja gitu. akhirnya gue biasanya rekam voice note, gue nyanyiin aja melodinya biar kesimpan walaupun udah nggak panas gitu. Ya. Gitu kalau gue sih gitu. Segitu doang kalau kesal lo. Banyak sih, ntar saya episode buat gue doang. Kan bagi-bagi kita. Oke, next kita ke Akbar. Akbar. Lu kesal lu sebagai roto artis itu apa, Bar? Kalau kesah, lalu resign pokoknya. kalau keluh kesah tuh kerja dicepet-cepetin produser. Oh, kerja di iya. Nah Bos. itu tuh. Gua juga. Padahal dari online tuh nyantai. Oh, iya. Tapi dari produser tuh dicepetin. Oh. Klien bukan online produser. Anda dia produser, dia. Ini keluh kesah kita. Terus apa lagi selain itu? Misalnya Itu sih apa? pegel, frame-nya banyak. Nah, frame-nya banyak terus gerakan. Oh. Lu ngeroto yang gerakan Rambut sih kemarin tuh. Rambut ya? Nah. karena ngeroto rambut itu susah, guys. Oke, terus ke Ega. Sama lu roto artis apa keluh kesah lu? Jadi ini Deketan ngomongnya. Jadi ini keluhan gua pernah ngambil job sama Akbar pas pertama kali masuk Nah. sini. Nah, itu tuh pengalaman pertama. Jadi gua salah perhitungan waktu. Gua kira ini bisa selesai dalam 1 hari. Ternyata itu banyak banget. Itu kita tuh sampai nangis. Ega nangis. Anak dujak. Selain itu apa lagi keluh kesah lu? Paling kalau udah mepet banget waktunya tuh, jadi kita harus push limit. Nah, Kita tuh paling push the limit. sampai tangan-tangan bergetar. Itu doang. Udah. Oke, Gigo, apa keluh kesah lu sebagai produser musik di dunia post production ini? Apa ya? Mandi dulu deh, jangan gua. Oke. Mas Andi, apa keluh kesah lu, Mas, sebagai coloris? Apa ya, sebenarnya sih paling enak sih sebenarnya calories. Paling enak. Om barter yuk. Enak. Enaknya yaitu tadi selera sih. Selera mereka itu yang ada di otak mereka. Si director sama DOP itu kadang ya nggak sesuai. Terus yang paling sebel kalau diem-dieman orangnya, nah itu tuh yang serem tuh. Diem-dieman tapi ngomong di belakang, mampus gak lo gitu. Itu tuh. Karena gue overthinking sih orangnya. Kayak omongan tetangga. Ya itu. Tiba-tiba, wah dia mah busuk lah, kerjanya kayak bangke gitu. Jelek. Ah iya, yang paling ngeselin itu sih. Kita udah ngerjain, oke. Director udah oke. Produser udah oke. Klien masuk. Mas, jelek banget mas. Mampus gak lu? Jelek, mampus gak lu? Gimana ya abis dia? Oh iya jelek ya. Terus mau gimana ya bu? Ya pokoknya jelek aja. Nah itu tuh mampus tuh. Pusing gak lu? Itu doang, Mas, keluh kesahnya sebagai Apalagi ya, coloris. ini sih sama itu dia kalau udah malam sih ngantuk sih, mendingan tidur sih. Karena kalau dicek besok pagi pasti kacau banget pasti.
Oh, karena kalau di situ sangat mengandalkan mata ya. Iya, mata dan mood juga sih. Dan pikiran. Keluh kesah sebagai kaloris. Oke, sekarang lu next, Carlos. Gua Kalau sebelumnya belum banyak, kan gue juga baru kan ya di sini. Oh iya, ini baru ya. Baru gua masuk. Junior producer. Junior producer. Kalau ada tuh banyak banget gitu. Nggak ada, cuman 2 lah. Apa? Pertama itu bantuin produser nyari footage. Itu sangat amat stres ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Belum Nyarinya disuruh nyari font lu. belum sih, belum. Ntar lu belum kita Nanti. sampai tahap itu ya. Iya, Ntar lu bakal masih. ngerasain. Masih itulah si perjalanan. Terus apa lagi ya? Bikin jadwal gampang lah. Ah ya gampang kalau itu jadwal. Ini sih kan gue orangnya pelupa ya. Hmm. Nah itu, nah itu. Gue kadang lupa hari ini tuh ada apa. Ya lu kalau kesannya sih gue sendiri sih. lu kalau udah tahu pelupa ya lu catet lah. Iya itu makanya gue udah Kasih tahu juga. lupa. Oke, sekarang gue ya. Kalau kesal gue sebagai visual effect artist atau online editor. Banyak, sumpah. Ya udah kasih tahu lah. Ya tahu. Kita udah kita bikin podcast 1 jam buat Kayak misalnya gue paling nggak suka itu kalau udah banyak opsi. Itu paling gue sebel. Itu udah ada opsi 1, 2, 3. Itu paling gue sebelin tuh. Kenapa? Ya karena gue nggak bisa fokus sama satu opsi itu. Gue sebenarnya kayak gampang sama kayak gitu, gue gampang lupa gitu loh. Kadang gue kerjain yang opsi 1, yang opsi 2, 3-nya tuh gue lupa gitu, nggak gue kerjain. Itu sih kalau udah banyak opsi tuh. Terus kadang misalnya klien maunya A, gue bikinin A, udah tuh minta approval lagi. Terus tiba-tiba, mas balik lagi deh ke B gitu. Terus yang B itu project yang B itu udah gue hapus. Gue nggak bisa balik lagi ke project itu, jadi gue bikin ulang. Makanya gue sekarang selalu safety lah, maksudnya kayak ya udah gue simpan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada revisi ya gue bikin timeline baru lagi gitu. Biar kalau misalnya dia minta revisi ke yang awal ya udah gue udah punya gitu. Itu sih. Terus sama kesannya apa lagi ya? banyak kan. Banyak banget sih sebenarnya, bisa 1 episode 2 doang. Belum kesah online editor. 1 jam sendiri. Iya, Bikin 1 jam hidup sendiri. Gak bisa tidur nyenyak. Ya, kalau besoknya present tuh biasanya Deg-degan. deg-degan, tremor, itu. Tremor. Megang vakum tuh gini-gini nih. Gempa bumi. Tapi drama yang paling sering terjadi Drama yang paling sering terjadi. apa tuh kira-kira? Jarang libur. Ya lu Itu emang menurut lu drama dalam pekerjaan lu itu? Iya. Tidak bisa menikmati libur-libur seperti PNS gitu. Sabtu Minggu libur. Pacar aja dijajak kantor Sabtu Pacar diajak ke kantor nemenin kerja, tidak bisa ke puncak gitu loh malam minggu. Nah, jadi kalau kesal gue sebagai produser itu kadang gue bahkan nggak bisa kadang nggak bisa ngejaga mood gue sendiri sih. Karena gue harus menjaga mood banyak orang. Karena misalkan contohnya nih, gue tahu sebenarnya apa yang diminta klien itu kurang ideal, tapi kan gue mau nggak mau harus menyampaikan ke editor, ya kan, kayak ke Mas Andi atau ke Nike. Tapi gue tahu juga pasti kalian akan bete gitu. Even maksudnya ke Mobi, misalkan kalau misalkan gue misalkan dari klien ngomong mau musiknya dibikin yang cheerful, tapi yang cheerful itu kan banyak banget kan, kayak cheerful anak kecil, cheerful apa. Nah, Mobi mempertanyakan ke gue, tapi brief dari klien juga seperti itu, yang dimana gue kan tidak mengerti tuh, maksudnya kayak teknis musik kalau cheerful tuh seperti apa gitu kan, yang mengerti kan Mobi ya. Ya maksudnya kayak hal-hal seperti itu tuh kan sebenarnya kadang bikin kalian bete juga kan. Gue sebenarnya juga bete menerima brief itu gitu loh. Iya, tapi maksudnya kayak mau nggak mau gue harus ngasih brief ke kalian. Kalian pasti bete-nya ke siapa? Bukan ke klien dong, iya kan? Ke ego. Ke gua. Ke gua. Ya, jadi mungkin kalau menurut gua kalau kesannya itu sih kadang maksudnya pengen menjaga mood editor, tapi sebenarnya kadang gue juga jadinya kayak ngerasa iya ya, tapi sebenarnya gue juga bete gitu loh aslinya. Makanya paling sering sih berantemnya sih sama Dika sih, karena kalau berantem sama Mas Andi kan kayaknya agak
kurang ajar ya. Gitu. Jadi paling banyaknya berantemnya sama Dika, ngotot-ngototan, terus kadang kayak tapi kan ini begini, ya udah buat aja gitu. Itu sih sebenarnya kalau gue ya sebagai produser, apalagi nih ada 2 bocil kematian ini di sini. Di audio post sama di foto artis kita ini kan 4 bocil ini, jadi gue juga kayak harus bekerja menjadi babysitter ya, yang kalau ngomong harus kayak Kita udah dewasa. pelan-pelanin atau dibujuk-bujuk dulu. Gua udah bapak. Salah gak? Udah bapak-bapak ya. Cewek guys, cewek. Jadi ya kan, jadi makanya gua Saya pakai susah trim. picky eater. Udah sih. Kasih tahu. Kasih Dika. tahu mandi. Bar. Udah Keluarin semua, Bar. udah cukup. Udah cukup. Dari gue cuma segitu sih. Udah cukup semua ya kita ya. Keluh kesahnya. Oke. Teman kita pulang duluan karena ada revisian ya. Jadi kita ganti oleh Mas Andi KW2. Cesar. Ya, jadi cukup sampai sini konten kita di episode 2. Itu semua keluh kesah kita bekerja di post production. Di samping itu kita juga tetap profesional dalam bekerja. Karena kalau bekerja itu kan enggak terus-terusan. Kayak Senang terus. Pasti ada up and down-nya. Nah, Kita lepas Up dari and itu, kita down, semua Pasti ada sebel-sebelnya. Ya. Roda itu berputar. Roda itu. Kita tetap nyambung. jadi kita tetap happy ngejalanin Kayak itu. sebel-sebelnya sama klien tetap butuh juga. Ya, ya kan? betul. tetap butuh dan kita tetap sayang sama pekerjaan kita. Soalnya kita senang. Ini passion, Tuh. Iya. passion, Fashion. Hobi. passion dan hobi. Quotes dari konten ini adalah libur Jangan itu menyerah. adalah kata kerja. Oke? Apa? Libur itu adalah kata kerja. Iya. Ya. Amin. Bye bye.